Sedekah, ada temen yang 50, Insya Allah lama, nggak ada yang lihat, 1000, terbalik, ada orang 100.000, tidak ada orang, ya Allah 500 ya Rob, hanya Engkau yang tahu, tret nah dah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ada 5 latihannya supaya belajar ikhlas. 1, jangan ingin selalu diketahui orang untuk amal-amal kita. Ada yang boleh diketahui, ada, tapi harus banyak rahasia. Makin banyak amal rahasia, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu salah satu yang nanti di yaumal akhir tiada naungan kecuali 7 kelompok yang dinaungi. Salah satunya adalah orang yang sangat senang merahasiakan amalnya. Hati-hati medsos, itu HP, jangan-jangan kita amalnya sirna. Alhamdulillah Ramadan ini saya bisa memberikan buka kepada teman-teman. Saya lakukan lillahi ta'ala. Tadarus yang tidak nyangka hari keempat sudah 10 juz, ceprot, beres. Kenapa harus dilaporkan? Alhamdulillah tahun ini saya sholat taraweh di Masjid Darut Tauhid. Bayangkan 1 rakaat 1 halaman. Pret, malam-malam dia bangun. Walaupun saya sudah taraweh, saya tetap tahajud. Pret. Lagi sujud di potret gimana? Hati-hati hadirin, ini serius. Kalau mau posting harus tanya dulu niatnya apa? Cari kedudukan di sisi orang atau dakwah? Kalau dakwah sok silahkan. Tapi kalau semuanya dipamerkan dan tidak ada rahasia, ciri-ciri kurang ikhlas. Miliki amal yang istri sendiri tidak tahu, suami sendiri tidak tahu. Punya aib enggak? Jawab. Disembunyikan tidak? Mati-matian. Sembunyikan amal sebagaimana menyembunyikan aib. Harus ada itu yang rahasia sekali. Kalau saudara tidak ada amal rahasia atau ikhlas, ya susah ikhlasnya. 2, jangan ingin dilihat orang. Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang jelek amalnya, ciri-ciri karena orang. Ada calon mertua, Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar. Oke, udah cukup, udah agak lama cukup nih ya. Tipu. Kalau nggak ada orang, Allahu Akbar. Hati-hati. Ada orang sholat sunnah, nggak ada orang belecet habis sholat teh. Ciri-ciri tuh. Ada orang nggak ada orang mah amin 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 belenjeng. Cirinya itu. Kalau ada orang bagus, tidak ada orang tidak bagus karena orang. Sedekah, ada temen yang 50, Insya Allah lama, nggak ada yang lihat, 1000, terbalik, ada orang 100.000, tidak ada orang, ya Allah 500 ya Rob, hanya Engkau yang tahu. Tret nah dah. Sholat di sini ketahuan nanti pada waktu sholat sendirian di kamar yang bagus, baca Quran ketahuan orang gak apa-apa, sendirian yang nikmat. Cirinya itu. 3, orang tidak ikhlas tuh kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Ini ciri-ciri nggak ikhlas.
Bagi kita puji, caci, ember jatuh sama, cuman getaran udara. Weh, Bapak keren, jadi keren? Enggak gitu, tetap. Kamu jelek, jadi jelek? Iya kan dari awal juga sudah. Hadirin, Bu, Ibu, Bu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Jawab Bu, Ramadan Bu. Pengen dinilai siapa itu? Mana? Nah, itu kerudung teh sih. Apa itu? Jilcong ya. Hadirin, dengerin ya. Naluri kita pengen dipuji udah standar. Yang jadi masalah adalah kalau pengen dipujinya oleh manusia, pasti menderita sebab manusia beda-beda. Luqman Hakim ngajak anaknya ke pasar. Nah, ke pasar, siap, Beh. Keluarkan keledai, siap. Bapak naik, anak nuntun. Sampai ke sebuah bukit, orang lihat, ini si bapak tidak punya perasaan. Masa bapak naik keledai anaknya nuntun? Tega. Salah. Bapak turun, anak naik. Naik sampai bukit kedua, ketemu lagi sekelompok orang. Anak tidak tahu sopan santun. Masa dia naik bapak yang nuntun, teu sopan? Salah. Bapak naik salah, anak naik salah. Naik berdua. Sampai bukit ketiga, ketemu lagi sekelompok orang. Dasar manusia zolim. Satu keledai dinaikin duaan, tidak berperi kekeledaian. Salah lagi. Bingung dah. Turun tuntun. Dituntunlah sampai di pasar. Kata orang pasar, orang bloon punya keledai nggak dinaikin. Salah lagi. Selamat menderita bagi orang yang pengen sibuk dengan penilaian makhluk. Nggak ada ujungnya. Benar? Mau bahagia? Wakafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. 4, jangan ingin dihargai. Makin ingin dihargai, diperlakukan spesial, makin sering robek hati ini. Kita ini aslinya enggak pantas dihargai siapapun. Kita dihormati orang karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Benar? Kenapa saudara mau mendengar Aagim bicara? Apa karena saya sudah soleh? Belum. Saya didengar karena Allah masih nutupin aib orang ini, dosanya, kekurangannya. Kalau dibuka, bubar. Makanya kalau kita dihormati orang, malu karena tidak pantas sebetulnya. Bukannya bangga, apalagi maksa orang menghargai kita. Jelas? Kenapa bapak-bapak dihargai istrinya? Karena istri bapak tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Kenapa nunduk Pak? Biasa aja. Hadirin sekalian, benar atau benar? Kenapa tidak di DO para mahasiswa ini kan? Karena dosen nggak tahu. Kenapa dosen didengar? Karena mahasiswa nggak tahu. Gitu. Pada nggak tahu. Itu Allah yang nutupi. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Lakukan, lupakan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita mengingat jasa baik kita? Kalau diingat-ingat hati jadi tenang atau jadi tidak tenang? Tenang tidak? Karena salah. Jangan diingat-ingat. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Jawab hadirin. Yakin?
Bu, ibu, kalau suami ibu mengatakan seperti ini, bagaimana perasaan ibu? Istriku, saya nih suamimu. Tahu padahal istrinya. Saya yang membanting-banting tulang, memeras-meras keringat. Rumah ini saya yang beli. Kalian makan tetesan keringat saya. Itu kosmetik dempul saya yang capek. Kira-kira Bu, suami menceritakan kebaikannya, ibu jadi bahagia atau enek? Enek, dengerin hadirin. Jadi makin sayang atau sebel? Tuh Pak, dengerin ya. Nggak ada gunanya sebagai suami pamer kebaikan. Ya Bu, begitu Bu? Kami juga sama Bu. Kalau mendengar, itu capek sih Mama. Iya. Jangan cerita kebaikan. Karena aslinya bukan kita yang berbuat baik, Allah berbuat baik, kita jadi jalan. Seperti sedekah ke yatim piatu. Itu rezeki yatim piatu dari Allah yang dititipkan lewat kita. Kalau kita ikhlas, dicatatkan amal kita. Kalau kita tidak ikhlas, tidak jadi apa-apa. Ini masjid Darut Tauhid, wah Agim dan teman-teman, enggak. Ini Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya diciptakan. Saya mah baru 62 diciptakannya. Rencana Allah sudah tertulis. Saya bagian dengan teman-teman bagian terwujudnya takdir ini. Kalau merasa hilang pahalanya. Makanya jangan menyebut-nyebut jasa. Setuju? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Yang mantap hadirin jawabannya. Bagaimana kalau kita sudah berbuat baik orang tidak berterima kasih? Bagaimana? Jawab, aduh, luasnya. Gimana? Tidak apa-apa? Berhenti berbuat baiknya atau teruskan? Teruskan? Tapi dia tidak berterima kasih. Tidak apa-apa? Terus aja? Benar nih? Teori, ya. Bagaimana kalau kita sudah berbuat baik, selain tidak berterima kasih, tidak dihargai? Jika kieu di mana? Bagaimana hadirin? Tidak apa-apa atau sakit hati? Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Yang benar, jawab hadirin. Teruskan? Tapi dia tidak menghargai. Gak apa-apa. Allah yang ngebalasnya. Dia tidak balas budi, bagaimana? Tidak apa-apa. Berhenti atau teruskan? Teruskan? Yakin? Masya Allah, kalau saudara bisa melakukan apa yang disebutkan barusan, Masya Allah, itu yang namanya bahagia, itu yang namanya mulia, insya Allah selamat. Masalahnya ngomong mah gampang, apalagi semua ngomong, masa saya sendiri enggak. Teruskan lah. Pada jeung emut ka bumi pemajikan tengah hargaan, teruskan lah sial. Hadirin, saya sengaja mengulang-ulang gini karena itu pun menghujamkan pada diri saya sendiri. Tidak sesederhana ceramah. Ceramah mah tinggal bunyi ya. Praktek nama saageng kieu hadirin. Tapi terus dilatih, karena kalau tidak ada program latihan, kita tidak bisa terlatih. Karena amal itu beda dengan teori. Jago berenang nggak bisa berenang kecuali masuk ke air. Teorinya sempurna begini. Jongklokan bata yang kerebak. Tidak sesuai teori, tapi lama-lama jadi kayak gogog. Lama-lama perih, mendengung, keselak. Itu adalah cost of learningnya. Itu adalah investasi, bukan cost. Ya, kalau di rumah saudara tidak dihargai pada saudara sudah berbuat baik, baik atau buruk untuk riadoh kita? Baik, gitu ya. Jadi kalau pulang ke rumah, di mana Pak? Di mana Pak? Itikaf deh, itikaf 70. Tenang, cocok dengan ceramah Agim.
mendengar mah gampang. Kalau ikhlas mah tenang weh. Ada cerita anak santri pulang, bangun tidur jam 3, tahajud, beres tahajud, nyapu, ngepel, nimba, nanak air, semua pekerjaan rumah itu disempurnakan. Beres, sambil nunggu azan, berbaring di kursi, ketiduran. Adzan berkumandang, ibu bangun, adik si Dede yang SD juga bangun. Keluar dari kamar, terpeleset sambil megang lapel. Ibu keluar dari kamar, Dede meni rajin. Beres semuanya. Ya Allah, tuh jika si Teteh tah engko santrina Agim, saya disebut-sebut hadirin. Bangun Teteh, tak tingali si Dede mah beberes semuanya. Bagaimana? Ciwit jangan si Dede. Bagaimana? Senyum ya. Allah lihat tidak? Nah, ini rahasianya. Ada orang, tidak ada orang. Allah ada tidak? Ada tidak? Yakin? Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat. Allah lihat tidak? Apakah setiap perbuatan kita disaksikan Allah? Disaksikan? Disaksikan? Apakah ada balasannya? Ada balasannya? Hei, ada balasannya tidak? Yakin? Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Kelewat? Ketuker? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Mencegah? Menolak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ada balasannya. Tenang. Enggak usah pikirkan oleh kita. Kita mah fokus, lakukan, lupakan. Lakukan, demi Allah akan ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Hanya waktunya, bentuknya Allah lah yang ngatur, bukan urusan kita. Kalau kita sudah berbuat baik, ningkatnya iman kita, itu sudah balasan yang utama. Kalau kita berbuat baik dan nikmat ketika kita berbuat baik, itu sudah karunia Allah. Karena ada yang berbuat baik tidak nikmat. Kalau kita berbuat baik dan beranak kebaikan kita, jadi banyak berbuat baik lainnya, itulah karunia Allah. Tidak harus balasan terima kasih dari orang. Kita dimampukan berbuat lebih banyak, itu karunia. Yang jarang ke masjid, sedekah, tiba-tiba jadi sering ke masjid. Nah itu teh hadiah dari sedekahnya. Tidak perlu pujian orang, tidak perlu pengakuan orang. Jelas hadirin? Makanya sudahlah, berhenti ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk untuk kepentingan pribadi, balasan dari amal kita. Insya Allah nikmat hidup ini. Bu, kalau dandan tidak usah nanya kepada suami. Itu membuat suami dalam kesulitan. Pak, gimana penampilan saya? Suami bingung. Mau nyebut cakep nggak begitu. Mau nyebut jelek nggak tega. Iyalah bu, ibu teh kayak kesemek, jadi sakit hati. Dandan, dah lupakan. Setuju hadirin sekalian? Terima kasih, alhamdulillah setengah jam. Memang tidak seperti malam Jumat yang lalu karena ini jamaahnya lebih umum, tapi mudah-mudahan ilmu tauhid itu ilmu tauhid barusan tuh ya, hanya disampaikan dengan cara yang lebih sederhana.